Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 811 9 garis darah naga dipromosikan ke level dewa. Tombak naga tak terbatas memiliki emas hitam tak terbatas, yang dapat terus menyatu dengan logam mulia lainnya untuk meningkatkan kualitas senjata naga tak terbatas. Meskipun, di cincin penyimpanan penatua tertinggi 9 matahari, ada prajurit spiritual tingkat tinggi, tingkat ke-7, atau bahkan tingkat 8, di antara mereka ada banyak senjata spiritual tipe tombak. Tetapi para prajurit spiritual itu, meskipun berkualitas tinggi, tidak memiliki potensi, dan level mereka telah ditetapkan sampai mati. Tombak naga tak terbatas adalah senjata jiwa Luming dengan potensi tak terbatas, jadi Luming secara alami memilih untuk menggunakan tombak naga tak terbatas. 3 jam kemudian, tombak naga keabadian mengeluarkan suara mendengung, dan di atasnya, cahaya bersinar terang. Level 6, yang terbaik. Luming tersenyum. Menggabungkan sepotong besi Xingyue yang berharga, ditambah prasasti Luming, itu disempurnakan kembali, dan senjata naga tak terbatas ditingkatkan lagi, mencapai yang terbaik tingkat ke-6. Di atas langit, dalam kegelapan, tampaknya kekuatan prasasti yang berulang telah turun dan menyatu ke dalam api spiritual Luming, membuat api spiritualnya perlahan naik. Ini adalah hadiah yang diberikan kepadanya oleh hukum pemurnian prasasti setelah menyempurnakan senjata spiritual tingkat atas tingkat 6. Luming tidak puas dengan produk terbaik tingkat ke-6, jadi dia terus mengeluarkan sepotong logam mulia dan mulai memurnikannya. Sehari kemudian, tombak naga tak terbatas bergetar lagi, mencapai mahakarya tingkat 6. Dengan tingkat pemurnian prasasti Luming saat ini, ditambah dengan bahan yang bagus, tidak sulit untuk menyempurnakan mahakarya tingkat 6. Selanjutnya, Luming harus menyempurnakan tombak naga infinity ke level 7, yang agak sulit. Setelah mengeluarkan beberapa keping logam mulia secara berurutan, api spiritual biru menyelimuti udara, dan Luming mulai memurnikan. Kali ini, butuh 3 hari penuh. Bersenandung. Tombak naga tak terbatas terus bergetar, dan cahaya tombak membumbung tinggi ke langit. Luming dengan cepat melambaikan tangannya, mengambil tombak naga tak terbatas, dan memasuki kuil tertinggi, agar tidak mengganggu penatua tertinggi 9 matahari. Tombak naga tak terbatas memancarkan cahaya terang, dan tombak itu melesat ke langit, dan aura yang kuat terpancar darinya. Tingkat 7, kelas atas 7. Mata Luming berbinar, menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Berhasil, Luming mengangkat tombak naga tak terbatas ke tingkat kelas atas tingkat ke-7, melewati tingkat yang besar, dan menyempurnakan senjata spiritual tingkat ke-7. Jika orang lain mengetahuinya, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati. Seorang penyuling prasasti, jika dia bisa menempat tingkat atas atau tingkat atas ini, sudah sangat bagus. Terlalu sulit untuk memurnikan senjata spiritual di luar level. Penyuling prasasti sejati biasa tidak bisa melakukannya sama sekali. Selain itu, semakin tinggi level senjata spiritual, semakin sulit untuk menyempurnakannya. Tapi sekarang, Luming hanya menyalakan salah satu dari lampu spiritual biru tingkat 6. Jika Anda menyalakan beberapa lagi, bukan tidak mungkin untuk menyempurnakan yang terbaik tingkat ke-7, atau bahkan yang terbaik tingkat ke-7. Dalam kegelapan, gumpalan kekuatan prasasti turun, dan api spiritual Luming terus tumbuh lebih kuat. Tiba-tiba, lampu spiritual kedua menyala, dan nyala api biru menyala. Luming menyalakan lampu spiritual biru kedua, dan kekuatan spiritualnya menjadi lebih kuat. Luming menunjukkan kegembiraan, memegang tombak di tangannya, dan melambaikannya dengan santai, ruang bergetar, dan suara samar nyanyian naga keluar. Setelah itu, Luming menyingkirkan tombak naga tak terbatas. Hah? Pohon pencerahan kuno telah berubah. Tiba-tiba, Luming bergerak dan muncul di platform lain. Pohon pencerahan kuno ditempatkan di sini. Pada saat ini, pohon pencerahan kuno dihiasi dengan kristal, dan lingkaran kecemerlangan memenuhi udara, dan nafas misterius melayang keluar. Saya melihat, di cabang yang gelap gulita, ada daun hijau, hijau tua, jernih, dengan pola misterius dan tak tertandingi di atasnya, seolah-olah mengandung kebenaran alam semesta.
Dan di samping daun hijau tua ini, muncul daun hijau lembut kedua. 10 hari yang lalu, Luming menyirami Ibu Sui Lingkuan di tanah silika hitam kuning. Benar saja, Ibu Sui Lingkuan memang harta langka di dunia, berhasil membuat pohon pencerahan kuno mekar daun kedua. Luming menutup matanya, dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya dengan ekspresi terkejut. Daun kedua dari pohon pencerahan kuno benar-benar meningkatkan kecepatan pemahaman Luming. Di masa lalu, itu setara dengan 10 kali keadaan normal, tetapi sekarang menjadi 20 kali lipat. Ya, di bawah pohon pencerahan kuno, kondisi pemahaman Luming 20 kali lipat dari situasi normal. Luming secara alami sangat gembira dalam hal ini, kecepatan kultivasinya dapat ditingkatkan lagi. Pohon pencerahan kuno memang merupakan harta langka di dunia, pada zaman dahulu hanya yang terkuat yang bisa memilikinya. Segera, Luming duduk bersila, diam-diam memahami konsep artistik langit dan bumi. Segera, hari ke-7 datang lagi, dan Luming keluar untuk mengambil esensi darah monster yang dikirim oleh Wang Haoxian. Kali ini, ada 4 salinan esensi darah monster di tingkat kelima laut spiritual, dan 3 salinan esensi darah monster di laut spiritual tingkat 6. Setelah pemurnian, darah 9 naga masih belum dipromosikan. Dengan cara ini, setiap 7 hari, Luming memurnikan esensi darah, dan menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, setelah Luming menguasai Wang Haoxian, sebulan berlalu. Selama periode waktu ini, Luming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek, terutama konsep artistik langit dan bumi, dan konsep artistik guntur. Pada saat ini, garis keturunan 9 naga akhirnya mencapai batasnya dan akan dipromosikan. Ini adalah penyempurnaan keempat Luming dari darah monster yang dikirim oleh Wang Haoxian. Di kuil agung. Mengaum. Darah 9 naga meraung ke langit, tubuhnya berputar dan berguling di udara, dan tubuhnya dipenuhi cahaya. Dengan deru darah 9 lubang, tubuhnya mulai tumbuh lebih panjang dan lebih tebal, dan sisik di tubuhnya menjadi lebih cerah dan jernih. Dan di perut garis keturunan Jiulong, ada cakar yang menjulur keluar. Cakar kelima. 5 cakar, itu adalah naga sungguhan. Sesaat kemudian, naga asli setinggi 1000 meter dengan tubuh berkelok-kelok dan 5 cakar di bawah perutnya muncul di atas kepala Luming. Di tubuh naga asli, terdapat cakra emas yang bersinar dengan cahaya menyilaukan. Garis keturunan 9 naga akhirnya dipromosikan, mencapai garis keturunan tingkat dewa, dan diubah menjadi tubuh naga sungguhan. Kembali. Garis keturunan Jiulong menjerit, dan napasnya membumbung tinggi ke langit. Saat ini, di kedalaman kota Kowon, di mana 3 urat naga bertemu, ada sebuah istana. Istana ini hanya menggantung di udara. Tampaknya berada di kedalaman kehampaan. Itu bisa dilihat, tapi itu tidak bisa didekati. Di bagian terdalam istana, ada sosok yang duduk bersila di kehampaan. Ini adalah pria paruh baya berusia 50-an, dia mengenakan kemeja hitam dan memiliki sosok kekar. Dia duduk diam dengan mata tertutup, tetapi dari dia, tampaknya ada keagungan yang tak ada habisnya, yang terungkap, seolah-olah, orang ini adalah tuan yang tiada taranya. Seorang kaisar yang tiada taranya yang memiliki arti berlari melintasi alam semesta dan makhluk tak berujung di tangannya. Tiba-tiba, dia membuka matanya, pada saat ini, seluruh dunia menyala, dan ruang di sekitarnya langsung musnah, seolah tidak mampu menahan tekanan besar, itu berubah menjadi ruang kacau yang gelap gulita. Apakah garis keturunan 9 naga akhirnya muncul? Tampaknya telah berevolusi menjadi tingkat dewa. Hah? 9 matahari, kamu telah bekerja sangat keras untuk mengisolasi nafas esensi dan darah 9 naga dengan metode penyegelan. Sayangnya, Anda masih meremehkannya guru, bagaimana Anda bisa mendeteksi cara menjadi seorang guru, bahkan jika ada segel. Saya punya cara sendiri untuk mendeteksinya, dan darah 9 naga sepertinya ada di kota 9 naga. Hah? Ada harta yang menghalanginya? Pria parubaya itu bergumam sebentar, dan alisnya sedikit mengernyit. Dia merasakan darah 9 naga, yang ada di kota 9 naga, tapi dia tidak bisa merasakan lokasi spesifiknya. Bab 812 10 hewan kuat. Jiuyang, kamu seharusnya menemukan Tianjiao muda sebagai penerusmu, kan?
Apakah kamu ingin membalas dendam dariku? Hehe, betapa naifnya, karena aku di kota Kowon, aku akan menemukanmu, keluarga kuno yang menanganinya. Pria parubaya itu berbisik, dan kemudian bibirnya bergerak, seolah-olah ada suara yang dikirimkan. Tidak lama kemudian, 6 pria parubaya masuk ke sini. Masing-masing dari 6 pria parubaya ini sangat mengesankan, sekilas terlihat seperti pria berpangkat tinggi yang memiliki aura generasi tuan, tetapi keenam pria parubaya itu hormat dan hormat di depan. Dari pria berpakaian hitam itu. Lihat yang mulia Kaisar Wu. 6 pria parubaya membungkuk untuk menemuinya. Jelas, pria parubaya di Suanyi adalah penguasa istana Kaisar Tianshan, salah satu penguasa tanah air timur, Kaisar Yu Huang. Dan 6 pria parubaya yang datang kemudian adalah kepala dari 6 keluarga kuno. Aku tidak tahu apa masalah besar bagi yang mulia Kaisar Wu untuk memanggil kita berenam? Patriark dari keluarga Dongfang bertanya sambil membungkuk. Selama ini, perhatikan baik-baik tokoh-tokoh sombong di kota Kowon, terutama mereka yang telah membangkitkan darah naga sejati. Jika ada, bawalah, perintah Kaisar Yu Huang. Ya. Keenam master semuanya membungkuk untuk menerima perintah. Pergi. Setelah Kaisar Yu memerintahkan, dia menutup matanya lagi. Kepala 6 keluarga kuno membungkuk dan mengundurkan diri. Mengaum. Garis keturunan Jiulong menjerit, dan napasnya mengejutkan. Desir. Luming berubah menjadi sinar cahaya, tenggelam ke dalam darah Jiulong, dan menyatu dengan darah Jiulong. Pada saat ini, Luming sepertinya telah berubah menjadi naga sungguhan, yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Setelah beberapa saat, garis keturunan Jiulong perlahan menyusut dan berubah menjadi penampilan Luming. Garis keturunan Kowon telah dipromosikan menjadi garis keturunan tingkat dewa. Aku ingin tahu apakah itu memiliki fungsi lain. Kekuatan melahap harus lebih kuat, bukan? Temukan kesempatan untuk mencobanya. Pikir Luming dengan penuh semangat, hati-hati. Hah. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan aneh di tulang belakang, di dalam darah Jiulong. Kekuatan ini memberi orang perasaan yang sangat menakutkan, dan Luming sepertinya bisa mengeluarkan kekuatan ini kapan saja. Kekuatan macam apa ini? Keluar dan coba. Luming berjalan keluar dari kuil tertinggi dan muncul di gunung ribuan mil jauhnya. Dengan pikiran, Luming mengeluarkan kekuatan itu dalam darah 9 naga. Kekuatan ini seperti esensi sejati, tetapi sama sekali berbeda dari esensi sejati. Luming merasa bahwa kekuatan ini pada dasarnya lebih kuat dari esensi sejati. Mengaum. Segera setelah kekuatan ini ditarik keluar, itu membuat suara nyanyian naga yang mencengangkan. Segera, kekuatan ini bergabung ke dalam tubuh Luming. Pada saat ini, otot Luming membengkak, dan di kulitnya, ada potongan-potongan sisik. Skala naga, ini adalah skala naga. Pada saat ini, Luming merasa penuh dengan kekuatan tak terbatas. Ledakan. Dengan satu pukulan, di mana kepalan tangan lewat, udara berubah menjadi cair dan kemudian menguap, ruang itu seperti kertas, terlipat di depan kepalan tangan Luming, dan pukulan yang mengerikan meledak. Ledakan. Ledakan. Di mana pukulan itu lewat, ada 7 puncak gunung besar, yang ditembus oleh pukulan itu dan meledak banyak monster meraung dengan liar dan terbang jauh. Luming tercengang, kekuatan pukulan itu sangat menakutkan. Ini hanya pukulan acak Luming. Kekuatan apa ini? Terlalu kuat. Luming terkejut dan bersemangat pada saat bersamaan. Kekuatan naga sungguhan. Nak, ini kekuatan naga sungguhan. Teriak dan di pundaknya Ayo. Longli. Luming bingung. Kekuatan naga adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh naga sungguhan. Ini sangat kuat, dan berkali-kali lebih tinggi dari esensi sejati. Itu adalah kekuatan terbaik. Nak, kamu benar-benar bisa menguasai kekuatan naga, seru Dan. Itu tidak dikuasai, itu hanya seutas benang, lahir dari darah. Kata Luming. Saat berbicara, Luming merasa bahwa kekuatan naga di tubuhnya perlahan melemah, segera kekuatan naga itu sepertinya habis, dan sisik naga di kulit Luming menghilang. Kenapa hilang? Luming kaget, bukankah akan habis begitu saja?
Wah, jangan khawatir, itu akan pulih setelah habis. Bahkan jika hanya ada satu helai, kamu sudah mengirimkannya. Kekuatan-kekuatan naga tidak sebanding dengan energi nyata. Kamu juga telah melihat kekuatannya, kekuatan barusan. Jalan dandan. Mata Luming berbinar. Apakah ini keuntungan dipromosikan ke tingkat dewa oleh darah Jiulong? Sebenarnya, di dalam darah, ada kekuatan naga yang terkondensasi. Setelah Luming pecah, kekuatan tempurnya bisa meningkat pesat. Ini dapat digunakan sebagai kartu truf Luming. Aku ingat, nak, garis keturunan yang kamu bangun bukanlah garis keturunan 9 naga, kan? Dandan tiba-tiba berteriak, matanya tertuju pada Luming. Tidak buruk, ada apa? Luming bertanya. Haha, itu benar-benar darah 9 naga. Bagaimana kamu membangkitkan darah 9 nagamu? Apakah kamu menggunakan esensi 9 naga? Dandan bertanya lagi. Bukankah kamu sudah tahu ini? Luming tidak bisa berkata apa-apa, Dandan mengikutinya setiap hari, dan Dandan sudah lama mengetahui rahasianya. Dulu, aku hanya berpikir itu terlihat familiar. Sekarang, aku akhirnya ingat Jiulong itu, ternyata adalah bocah Jiulong itu. Sepertinya dia telah mati dalam pertempuran. Dandan tiba-tiba menghela nafas. Bocah dari Jiulong itu? Luming sedikit terdiam, tetapi dia terbiasa dengan nada membual Dandan, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Dandan, apakah kamu kenal Jiulong? Pemimpin dari 10 binatang perang teratas, anak dari Jiulong juga salah satu dari 10 binatang perang, akulah yang mengajarinya saat itu, bakat melahapnya adalah yang bisa digunakan sepenuhnya, bukankah kamu juga menguasainya? Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, cara kuno. Kowon juga salah satu dari 10 monster perang teratas? Apa 10 monster perang teratas? Luming sangat penasaran. Dia ingin tahu tentang 10 monster perang teratas setiap hari. Wah, 10 binatang perang teratas adalah eksistensi yang melampaui binatang ilahi. Masing-masing dari mereka unik, sangat kuat, dan menjangkau dunia. Dengan kultivasi Anda saat ini, tidak ada gunanya mengetahuinya. Saya akan memberitahu Anda nanti, kata dengan wajah bangga. Lupakan saja, aku akan mencari tahu sendiri di masa depan, kata Luming. Kemudian, kembali ke gua dan terus berlatih. Setelah garis keturunan Jiulong dipromosikan ke tingkat dewa, kekuatan melahap meningkat puluhan kali lipat, dan darah halus dimurnikan dengan sangat cepat. Di bawah pohon pencerahan kuno, kultivasi Luming berkembang pesat. Dan penguasa 9 matahari telah berada di bawah pohon kondensasi jiwa dan belum bangun. Waktu berlalu dengan cepat. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lagi, 5 bulan telah berlalu sejak Luming datang ke hutan binatang liar. Dalam 5 bulan terakhir, Luming telah meningkat pesat dalam semua aspek. Pertama-tama, 2 lampu dinyalakan lagi untuk cara prasasti dan penyempurnaan. Beberapa hari yang lalu, Luming menyalakan total 4 lampu spiritual biru. Adapun 9 naga menginjak langit, Luming juga berhasil berkultivasi ke langkah kelima dan bergerak menuju langkah keenam. Kekuatan langkah kelima, 9 naga menginjak langit, pasti bisa dibandingkan dengan seni bela diri tingkat demigod tingkat tertinggi. Bab 813 kekuatan yang sangat meningkat. Selain 9 naga menginjak langit, Luming juga berhasil mengintegrasikan konsepsi artistik bumi ke dalam 3 keterampilan terbesar Dewa Naga, menjadikan 3 keterampilan terbesar Dewa Naga menjadi keterampilan bela diri tingkat setengah dewa, yang dikembangkan ke tingkat tertinggi oleh Luming. Dengan cara ini, sarana pertempuran Luming melawan musuh tidak diragukan lagi akan jauh lebih banyak. Adapun konsepsi artistik langit dan bumi, kemajuannya juga sangat cepat. Angin, api, guntur, 3 jenis konsepsi artistik langit dan bumi semuanya telah memasuki pencapaian besar tingkat kedua. Tetapi konsepsi artistik bumi telah terjebak di puncak pencapaian minor tingkat kedua, dan itu sudah beberapa bulan. Konsepsi artistik bumi sulit untuk diolah, dan ada lebih banyak hambatan. Jika Anda ingin meningkatkannya, itu jauh lebih lambat daripada 9 konsep artistik umum. Yang paling penting adalah Luming harus melakukan banyak tugas. Jika dia hanya mengembangkan 1 jenis konsepsi artistik bumi, kecepatannya pasti akan jauh lebih cepat.
Dengan peningkatan konsepsi artistik, basis kultivasi juga meningkat pesat. Sekarang basis kultivasi Luming telah mencapai puncak tingkat kelima Linghai. Dibandingkan dengan 5 bulan lalu, itu telah meningkat 3 level. Kekuatan tempur keseluruhan jauh lebih kuat daripada 5 bulan lalu. Mampu membuat kemajuan sebesar itu tidak dapat dipisahkan dari pohon pencerahan kuno. Tentu saja, ada juga sumber daya yang sangat besar yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi 9 matahari. Luming berbalik dan melihat ke arah penatua tertinggi 9 matahari. Penatua tertinggi 9 matahari masih duduk bersila di bawah pohon kondensasi jiwa, sudah 5 bulan tidak bergerak. Namun, dibandingkan dengan 5 bulan yang lalu, jiwa yang tersisa dari penguasa 9 matahari jauh lebih solid, membuat orang merasa berat. Buah kondensasi jiwa pada 2 pohon kondensasi jiwa telah lama menghilang. Tidak hanya itu, bahkan 2 pohon buah kondensasi jiwa telah benar-benar layu dan berubah menjadi cabang mati. Luming merasa bahwa penatua tertinggi 9 matahari akan segera bangun. Desir. Luming pindah dari gua. Saatnya mengumpulkan darah setiap 7 hari sekali. Tidak lama kemudian, saya melihat sosok berdiri di kehampaan, menghadap angin. Itu adalah Wang Haoxian. Melihat Luming datang, Wang Haoxian melambaikan tangannya dan melemparkan 7 botol giok ke Luming. Setelah Luming mengambilnya, dia melemparkan ke-7 botol giok kosong itu ke Wang Haoxian. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak darah dari monster? Apakah kamu membuat alkimia? Wang Haoxian bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah 5 bulan, keadaan pikiran Wang Haoxian berangsur-angsur menjadi tenang. Sepertinya dia terbiasa datang ke sini untuk menyerahkan 7 esensi darah setiap 7 hari dan melihat Luming. Selama 5 bulan, Luming tidak membiarkannya melakukan apapun selain membiarkannya berburu monster dan mendapatkan darah mereka. Bagaimana kalau berkelahi denganku? Luming tiba-tiba berkata. Setelah kerja keras selama 5 bulan, Luming ingin menguji hasil kultivasinya. Dan Wang Haoxian tidak diragukan lagi adalah kandidat yang paling cocok saat ini. Kamu ingin bertarung denganku? Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan ketika aku menyerang, dan aku akan mengalahkanmu sampai kamu kehilangan lengan dan kakimu. Jangan mengancamku dengan formasi pemisahan dewa. Wang kata Haoxian dengan kilatan mata. Jangan khawatir, selama kamu memiliki kemampuan ini, bahkan jika kamu menggulingkanku, aku tidak akan mengancammu dengan formasi pemisah dewa. Luming tersenyum tipis. Oke, kamu sendiri yang memintanya. Mata Wang Haoxian menjadi dingin, api panas memenuhi tubuhnya, dia melangkah maju, dan meninju. Cahaya tinju yang berapi-api meledak ke arah Luming. Di tangan Luming, tombak naga tak terbatas muncul, dan dengan ayunan acak, dia mengalahkan cahaya tinju. Jangan mencobanya, gunakan saja kekuatan penuhmu. Luming tersenyum tipis. Wang Haoxian sedikit mengernyit. Pukulannya barusan memiliki 80% dari kekuatannya 5 bulan yang lalu. Jika 5 bulan yang lalu, Luming akan terlempar ke udara, tapi sekarang, Luming dengan ringan meniup pukulannya. Tinju ringan dikalahkan. Tampaknya dalam 5 bulan terakhir, Luming telah membuat kemajuan besar. Ledakan. Saat berikutnya, napas Wang Haoxian meledak. Dalam sekejap, dia mencapai aura puncak lapisan kelima Linghai, tapi ini bukan batasnya, terus tingkatkan. Tahap awal dari tingkat ke-6 Linghai, tahap tengah dari tingkat ke-6 Linghai, hingga mencapai puncak tingkat ke-6 Linghai, ia berhenti. Jelas, selama periode waktu ini, kultivasi Wang Haoxian juga telah membuat kemajuan besar. Ini pasti, tidak mungkin hanya Luming yang meningkat, dan orang lain juga terus meningkat. Ledakan. Wang Haoxian melangkah keluar, meninju Luming dengan pukulan, kekuatan pukulan ini bahkan lebih mengerikan. Itu benar. Luming tertawa keras, napasnya meledak, tombaknya seperti naga, dia menusuk keluar, dan seekor naga asli dengan 4 warna terbang keluar, menerkam ke depan. Dengan raungan, kekuatan tinju Wang Haoxian langsung dikalahkan, meskipun naga asli 4 warna menjadi lebih kecil, ia masih menerkam ke depan. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Wajah Wang Haoxian berubah drastis, dia mengayunkan tinjunya lagi, dan 2 pukulan keluar. Tinju bersinar dan naga asli 4 warna runtuh pada saat yang sama, sementara yang lain meledak ke arah Luming.
Memanggil. Lampu senjata menyala, dan Luming menghancurkan lampu tinju Wang Haoxian dengan satu tembakan, dan melangkah maju, lampu senjata itu seperti gunung, dan menabrak Wang Haoxian. Wang Haoxian berteriak, apinya mendidih, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan Luming. Tapi semakin banyak pertempuran, semakin ketakutan Wang Haoxian. Dia sebenarnya ditekan oleh Luming. Kultivasi Luming berada di puncak tingkat kelima Linghai, satu tingkat lebih rendah dari miliknya, tapi dia masih menekannya. Anehnya, apa yang digunakan Luming sepertinya bukan seni bela diri darah. Ini bahkan lebih mencengangkan. Faktanya, ini normal. Dalam 5 bulan terakhir, 4 konsepsi artistik Luming telah menembus dan meningkat satu demi satu, sementara konsepsi artistik Wang Haoxian, 5 bulan lalu, mencapai kesempurnaan tingkat 2, masih kelas 2. Oleh karena itu, dalam hal konsepsi artistik, peningkatan Luming jauh lebih besar darinya, sehingga Luming dapat melewati level dan dengan mudah menekannya. Tidak, aku tidak bisa dikalahkan olehnya. Wang Haoxian meraung di dalam hatinya, api ungu muncul di atas kepalanya, tubuhnya melebur menjadi api ungu, dan api ungu berputar sebentar, berubah menjadi api ungu burung, bernyanyi menuju Lu. Pemusnahan datang. Fusi darah. Hanya menunggu langkahmu. Luming tersenyum sedikit, tombak naga Infinity menghilang, dan menebas Wang Haoxian dengan telapak tangan. Menabrak. Telapak tangan menebas, ruang bergetar, dan burung api meraung, dan terbang kembali, berubah menjadi sosok Wang Haoxian lagi, wajahnya seputih salju, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ada kengerian dan ketidakpercayaan di matanya, Luming bahkan tidak melakukan fusi darah, dan mengalahkan fusi darahnya dengan satu gerakan, membuatnya kembali ke bentuk aslinya. Bagaimana bisa begitu menakutkan? Dia merasakan kekuatan telapak tangan Luming, seolah bisa menekan dunia, membuatnya merasa tak tertahankan. Yang terjadi selanjutnya adalah frustrasi dan keputusasaan. 5 bulan, hanya 5 bulan yang singkat. 5 bulan yang lalu, Luming sama sekali bukan tandingannya. Dia mengejarnya dan hampir dibunuh olehnya. Tapi 5 bulan kemudian, ketika kultivasinya meningkat satu tingkat, dia masih dibunuh olehnya. Luming dengan mudah mengalahkannya dengan satu gerakan. Ini membuatnya sedikit tak tertahankan. Di masa depan, apakah ada harapan menemukan Luming untuk balas dendam? Harapan, bukankah semakin lama semakin sulit dipahami? Wang Haoxian merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Perasaan tidak berdaya ini baru terasa ketika dia menghadapi orang-orang mesum yang berada di puncak daftar ribuan kebanggaan. Mungkinkah Luming bisa bersaing dengan orang mesum itu? Menekan penjara Tiangong setara dengan seni bela diri semidewa tingkat atas, dan kekuatannya sangat kuat. Mulut Luming menunjukkan senyum puas. Bab 814 Dua Kekuatan Naga. Dalam 5 bulan terakhir, Luming telah melahap lebih dari 150 bagian esensi darah monster di atas lautan spiritual tingkat kelima. Secara alami, tidak mungkin untuk tidak meningkatkan darah. Garis keturunan monumen penjara dan garis keturunan 9 naga masing-masing telah ditingkatkan satu tingkat, dan kedua garis keturunan tersebut telah mencapai tingkat kedua dari tingkat dewa. Ketika garis keturunan dari prasasti penekan penjara ditingkatkan ke tingkat kedua dari tingkat dewa, kekuatan keterampilan surgawi penekan penjara meroket lagi, mencapai kekuatan keterampilan bela diri tingkat demigod tingkat atas, tetapi seharusnya begitu setara dengan tingkat pertama dari keterampilan bela diri tingkat demigod tingkat atas. Meski begitu, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari seni bela diri tingkat dewa tingkat rendah tertinggi. Seni bela diri tingkat demigod tingkat tinggi hanya dapat dikuasai oleh mereka yang berada di alam embrio roh, dan mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, yang sangat kuat. Dan ketika garis keturunan Jiulong dipromosikan ke tingkat kedua dari tingkat dewa, Luming menemukan bahwa sebenarnya ada satu kekuatan naga lagi, dan ada dua kekuatan naga di garis keturunan tersebut. Ini membuat Luming lebih menantikan peningkatan garis keturunan. Namun, dalam hal garis keturunan tingkat dewa, bahkan lebih sulit untuk meningkatkan garis keturunan. Namun, garis keturunan ketiga sudah lama tidak terbangun, seolah-olah masih menyeduh dan menumpuk, yang membuat Luming tidak berdaya dan hanya bisa menunggu.
Ayo pergi, ikut aku berburu monster. Luming memberitahu Wang Haoxian. Dalam 5 bulan terakhir, Luming hampir tidak pernah bertempur, dan menghabiskan hampir semuanya dalam latihan. Berkultivasi membabi buta saja tidak cukup, harus ada pertempuran besar, dan kombinasi kedua belah pihak adalah cara berlatih seni bela diri. Luming berencana untuk melawan monster di pegunungan binatang liar sambil mendapatkan esensi darah. Ketika penatua tertinggi 9 matahari bangun, dia akan pergi ke Haiyunzong. Setelah membuat janji dengan Xian Yanqing dan Kong Jin selama setengah tahun, mereka bertemu di Haiyunzong. Wang Haoxian menggigit bibirnya dan mengikuti di belakang Luming, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Luming juga tidak mempedulikannya, dia dan Wang Haoxian pergi jauh ke dalam hutan binatang buas, mencari monster tingkat lanjut. Luming tidak repot-repot berburu dan membunuh monster di tingkat ke-5 dan ke-6 Linghai, dan esensi serta darah mereka terlalu buruk untuk Luming. Dia setidaknya harus berburu dan membunuh monster di atas tingkat ke-7 dari lautan spiritual. Segera, keduanya menembus jarak 100.000 mil. Mengaum. Seekor beruang hitam raksasa, setinggi 10 meter, dengan mata merah darah, memancarkan aura yang menakutkan dan kuat. Ini adalah monster-monster di puncak tingkat ke-7 dari lautan spiritual, bergegas menuju Luming tanpa takut mati. Di tangannya, cahaya senjata terkondensasi, dan dengan lambaian tangannya, cahaya senjata menembus kehampaan dan melewati kepala beruang raksasa. Di puncak tingkat ke-7 dari lautan spiritual biasa, Luming dapat dengan mudah membunuhnya. Di telapak tangan, kekuatan melahap meledak, melahap esensi darah beruang raksasa dan mulai memurnikannya. Garis keturunan Kowon tingkat dewa dan tingkat kedua, kekuatan pemurnian sangat menakutkan. Dalam beberapa menit, esensi darah beruang raksasa benar-benar disempurnakan. Keduanya terus masuk lebih dalam, dan segera, monster dengan tingkat ke-8 dari laut spiritual muncul, tetapi masih dengan mudah dibunuh oleh Luming. Keduanya berjalan jauh, dan dalam satu hari, sebanyak 10 monster di atas level ke-7 Linghai mati di tangan Luming. Luming digunakan untuk meningkatkan garis keturunan dari prasasti penjara, tetapi seperti batu yang tenggelam ke laut, itu tidak menimbulkan gelombang apapun. Ledakan! Ledakan! Di depan, tiba-tiba terdengar raungan, ada energi pedang naik ke langit, ada raungan monster, seseorang bertarung dengan monster. Di pegunungan binatang buas, orang sering masuk untuk berburu monster, mendapatkan bahan, dan mencari obat mujarab. Luming tidak menganggapnya serius, melewati tempat itu dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, mereka melakukan perjalanan ribuan mil. Hah? Sepertinya itu bunga berlumuran darah. Tiba-tiba, beberapa bunga spiritual muncul di depannya. Bunga roh berwarna merah tua, dengan aroma obat yang kuat. Bunga berlumuran darah adalah ramuan tingkat atas tingkat 6 meskipun Luming tidak terlalu sering melihatnya sekarang. Karena dia telah melihatnya, dia secara alami tidak akan melewatkannya dengan sia-sia. Saat Luming hendak berjalan, tiba-tiba terdengar suara mendengung di langit, dan sekelompok serangga terbang berwarna merah tua terbang menuju Luming dan yang lainnya. Ada terlalu banyak serangga terbang berwarna merah tua ini, setidaknya puluhan ribu. Serangga berlumuran darah yang setara dengan Raja Puncak. Dengan pikiran, Luming mengenali serangga terbang ini. Panggilan. Luming tidak bergerak, tetapi Wang Haoxian melakukannya. Dengan lambaian tangannya, api ungu memenuhi udara, menutupi langit. Detik berikutnya, puluhan ribu cacing berlumuran darah dibakar menjadi abu. Luming tersenyum dan melangkah maju. Tiba-tiba, desir. Desir. Terdengar suara menusuk yang tajam, dan 7 atau 8 sosok terbang ke arah ini. Anak kecil, bunga berlumuran darah itu milik kita. Sebuah suara tua terdengar, dan 8 sosok muncul, berdiri di atas Luming dan yang lainnya, dan aura yang luas memenuhi udara. Kedelapan orang ini tidak diragukan lagi kuat, dengan 5 di tingkat ke-7 laut spiritual dan 3 di tingkat ke-8 laut spiritual. Tidak heran mereka berani masuk jauh ke dalam hutan binatang buas sejauh ratusan ribu mil. Ada 8 orang, termasuk seorang lelaki tua pucat dan seorang lelaki paruh baya. Keluar! Suara dingin datang dari mulut Luming.
Xiaozi, apa yang kamu katakan? Kamu masih sangat muda, apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Sepertinya aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu. Wajah seorang lelaki tua pendek dan gemuk menunjukkan ekspresi marah, dan dia menatap Luming dengan mata tidak ramah. Aura besar menyebar, dan aura puncak lapisan ketujuh Linghai menekan ke arah Luming. Jika kamu tidak pergi, bunuh dia. Luming bahkan tidak melihat pria tua pendek dan gemuk itu, dan berjalan menuju bunga berlumuran darah. Dia mengatakan ini kepada Wang Haoxian. Mencari kematian. Pria tua pendek gemuk itu berteriak dengan marah. Sebuah pedang muncul di tangannya, dan dengan kilasan sosoknya, dia menebas ke arah Luming. Tapi saat berikutnya, sesosok muncul di depan lelaki tua itu, dengan napas berapi-api menembusnya, dan meninju. Menabrak. Pria tua bertubuh kekar itu, seperti kembang api, langsung berubah menjadi api dan meledak, tanpa meninggalkan terak. Raging Flame Burning Heaven Jue, Lion Burning Heaven Jue dari keluarga Wang. Begitu muda, tapi sangat kuat. Apakah dia Wang Haoxian, jenius setingkat dewa keluarga Wang? Seharusnya dia. Seru tujuh lainnya terkejut. Mereka berasal dari kekuatan besar di kota Kowon, tetapi kekuatan itu jauh di belakang keluarga Wang. Keluar, atau mati. Wang Haoxian berteriak dengan dingin. Ketakutan yang mendalam melintas di mata ketujuh orang itu. Meskipun mereka memiliki basis kultivasi yang maju, mereka masih memiliki kekaguman yang mendalam di hadapan kesombongan tingkat dewa. Kekuatan pertempuran Tianjiao tingkat dewa terlalu kuat, dan tidak dapat diukur dengan kultivasi. Tapi yang paling mengejutkan mereka adalah Wang Haoxian sepertinya menerima perintah dari pemuda itu. Baru saja, pemuda itu memberi perintah pada Wang Haoxian sepenuhnya dengan nada teratur. Siapakah pemuda itu? Sulit dipercaya bahwa Wang Haoxian dapat memerintahkan bakat setingkat dewa seperti Wang Haoxian. Mereka memandang Luming, dengan kekaguman muncul di mata mereka. Haha, itu adalah kesalahpahaman barusan, ayo segera. Tujuh lainnya tertawa dan terbang ke depan, masuk jauh ke dalam hutan binatang buas. Luming tidak peduli, dan mengambil bunga berlumuran darah dengan santai. Kemudian lanjutkan mencari monster untuk diburu dan dibunuh. Dalam sekejap mata, setengah hari lagi berlalu. Aduh! Mengaum! Tiba-tiba, raungan beberapa monster datang dari depan, mengguncang langit dan bumi. Kemudian, Luming dan yang lainnya melihat dua sosok terbang ke arah luar dengan wajah ngeri. Keduanya adalah dua dari kelompok yang ingin merebut bunga berlumuran darah sebelumnya. Bab 815 Roh Luar Biasa Laut Monster-Monster Puncak Tingkat ke-9. Ini adalah dua lelaki tua, berlumuran darah saat ini, melarikan diri dengan ngeri. Di belakang mereka, ada beberapa monster besar yang mengejar dengan liar. Nafas monster-monster itu sangat menakutkan, dan mereka adalah monster dari tingkat ke-9 Linghai. Pada saat ini, kedua lelaki tua itu juga melihat Luming dan keduanya, dan dengan mata mereka yang cerah, mereka bergegas menuju Luming dan berteriak, "Tolong, tolong!" Luming mengerutkan kening. Kedua lelaki tua itu, dia jelas ingin membawa bencana bagi mereka. Bagaimana mungkin Luming membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Kembali! Luming berbisik, dan Wang Hao sangat mundur. Bantu kami! Kedua lelaki tua itu mengejar Luming, sementara monster kuat di belakang mereka terus mengejar kedua lelaki tua itu. Kalian berdua, kalian tidak bisa mengabaikan kematian begitu saja. Kedua lelaki tua itu berteriak. Apa yang kamu ambil dari monster-monster itu? Kalau tidak, mengapa mereka mengejarmu? Luming mendengus dingin. Wajah kedua lelaki tua itu berubah, dan salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak mengambil apapun, kami hanya pergi jauh, dan kami bertemu monster-monster ini, mengejar kami dengan gila-gilaan. Dan rekan kami yang lain semua dibunuh oleh mereka, dan hanya satu yang tersisa ada kita berdua," kata kedua lelaki tua itu sambil terbang ke arah mereka. "Beri aku cincin penyimpananmu, dan aku akan menyelamatkanmu." Luming mencibir. Kedua orang tua ini pasti telah mengambil sesuatu dari monster itu, jika tidak, bagaimana mungkin monster itu terus mengejar dan membunuh mereka? Kamu merampok.
kata kedua lelaki tua itu. Jika kamu tidak memberikannya, keluar, dan ganggu aku lagi, hati-hati aku akan melakukannya, kata Luming. Ada tatapan muram di mata kedua lelaki tua itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya menempel pada Luming dan yang lainnya, dan terbang menuju Luming dan yang lainnya. Karena Luming dan yang lainnya tidak bergerak, maka libatkan mereka. Mengaum. Seekor serigala hitam raksasa, meraung lagi dan lagi, berlari dengan kecepatan tercepat. Serigala raksasa ini, dengan kekuatan bertarung dari puncak lapisan ke-9 Linghai, mengayunkan cakarnya, menyelimuti lelaki tua itu, Luming dan yang lainnya. Kedua lelaki tua itu berteriak lagi, dan berlari dengan putus asa. Ledakan! Wang Haoxian maju selangkah, dan tinju api meledak, bertabrakan dengan cakar serigala. Serigala raksasa itu meraung dengan marah, dan sebagian besar kaki serigala itu hangus, tetapi Wang Haoxian juga mundur berulang kali setelah dipukul. Mata serigala raksasa itu memerah, dan dia melolong dengan gila-gilaan, membunuh kedua lelaki tua itu terlepas dari hidup atau mati. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhimu. Pada saat ini, mata Luming menjadi dingin, dan tombak naga infinity muncul, dan tombak itu tersapu, dan cahaya tombak itu meledak, membentuk pilar tombak yang besar, dan menyapu ke arah dua orang tua. Kamu tidak bisa. Kedua lelaki tua itu terkejut dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi bagaimana mungkin kultivasi spiritual tingkat ke-8 dari mereka berdua memblokir serangan Luming? Mereka dimuntahkan darah oleh cahaya senjata, dan tubuh mereka terbang menuju monster serigala raksasa. Aduh! Monster serigala raksasa itu meraung keras, dan mengayunkan cakarnya, mencabik-cabik kedua lelaki tua itu di bawah mata putus asa kedua lelaki tua itu. Segera, monster serigala raksasa itu membuka mulutnya, menelan cincin penyimpanan kedua lelaki tua itu, melirik Luming dan keduanya, berbalik dan pergi. Jika kamu ingin pergi, tetaplah. Bagaimana mungkin Luming membiarkan mereka pergi, melangkah maju, melangkah. Ledakan! Ledakan! Melangkah 5 kali berturut-turut, kekuatan 9 naga menginjak langit meledak, serigala raksasa dan monster itu meraung, dan tubuhnya yang besar terinjak-injak, menghantam tanah di bawah. Menciptakan lubang yang dalam berukuran beberapa kilometer. Mengaum. Saat ini, dua monster lain juga datang untuk membunuh mereka. Kedua monster ini, harimau raksasa dan ular raksasa, semuanya memiliki kekuatan tempur puncak lapisan ke-9 Laut Roh. Dengan jentikan tombak, dua lampu tombak ditembakkan, dan darah mengalir dari dua luka tusukan pada kedua monster itu. Mengaum. Darah membuat kedua monster itu bergegas menuju Luming dengan lebih gila lagi, dan serigala raksasa itu juga meronta-ronta, menginjak dengan 4 kaki, tanah meraung, dan di tengah percikan kerikil, serigala raksasa itu bergegas ke langit, menuju Luming. Kamu tidak perlu bergerak, aku akan melakukannya. Di samping, Wang Haoxian hendak bergerak, tetapi dihentikan oleh Luming. Kebetulan ada beberapa lawan yang bisa digunakan Luming untuk berlatih. Tombak panjang bergetar dan terayun keluar, cahaya tombak menyilang kehampaan, terus-menerus menyapu dan menusuk ketiga monster itu. Ketiga monster itu meraung seperti guntur, langit dan bumi bergetar, dan 3 jenis serangan, api, es, dan kilat keluar dari tubuh mereka, dan mereka menusuk ke arah Luming harimau raksasa, serigala raksasa, cakar mereka seperti pisau, dan tubuh ular raksasa itu seperti cambuk baja. Dengan kekuatan serangan yang mengerikan, jika dipukul, teror dapat merobek tubuh itu. Luming menggunakan 3 naga dan dewa yang unik, dan dari waktu ke waktu bekerja sama dengan 9 naga untuk menginjak langit, melawan 3 monster di puncak lapisan ke-9 laut spiritual, dengan samar-samar menang. Di samping itu, Wang Haoxian sangat terkejut. Luming, jelas tidak meledakkan kekuatan tempur terkuat, seni bela diri darah tidak menggunakannya, tetapi juga untuk perpaduan darah tingkat dewa, tetapi dapat menekan 3 monster di puncak tingkat ke-9 dari laut spiritual, dan Luming hanya berada di puncak lautan spiritual tingkat ke-5. Itu saja. Jika itu dia, kecuali dia menyatu dengan darah setingkat dewa, dia akan mampu menekan salah satu monster, dan paling banyak,
dia akan diikat dengan 3 monster. Ga. Tepat ketika pikiran Wang Haoxian terbang, ada jeritan yang mencengangkan di langit, cahaya perak melintas, dan saat berikutnya, itu muncul di depan Wang Haoxian, seperti pisau langit yang paling menakutkan, memotong ke arah kepala Wang Haoxian. Murid Wang Haoxian berkontraksi dengan tajam, tubuhnya dipenuhi api, dia meninju, dan cahaya tinju yang berapi-api meledak. Menabrak. Cahaya perak bertabrakan dengan cahaya kepalan, dan dalam sekejap, cahaya kepalan menghilang, dan cahaya perak menyerang lagi. Wang Haoxian mundur dengan tajam, dan pada saat yang sama meledakkan 2 pukulan berturut-turut. Kedua lampu tinju tersebar lagi, tetapi mereka diblokir sedikit. Wang Haoxian punya waktu untuk bersiap, dan garis keturunan tingkat dewa muncul. Wang Haoxian bergabung dengan garis keturunan dan berubah menjadi seekor burung api ungu menerkam. Menabrak. Burung api ungu bertabrakan dengan cahaya perak, dan di tengah raungan, burung api ungu terbang mundur, dan cahaya perak juga berhenti. Itu adalah burung perak raksasa dengan lebar sayap yang panjangnya bisa 50 meter, ditutupi perak, seperti dilemparkan dari perak. Yin Peng. Murid Wang Haoxian menyusut. Yin Peng, dengan darah binatang dewa batu bersayap emas, adalah sisa, sangat kuat, tidak sebanding dengan monster biasa. Monster biasa seperti prajurit biasa umat manusia, sedangkan monster sisa dengan darah binatang ilahi seperti kesombongan umat manusia, dengan kekuatan tempur yang kuat dan kemampuan untuk bertarung lintas level. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi darah binatang suci, semakin kuat dan kuat bakatnya. Batu perak ini juga berada di tingkat puncak lapisan ke-9 Linghai. Ga. Yin Peng berteriak, dan bergegas menuju Wang Haoxian lagi. Wang Haoxian tidak punya pilihan selain mengepakkan sayapnya untuk menemui musuh. Namun, kekuatan tempur Yin Peng sangat kuat, jauh lebih kuat dari gabungan 3 monster lainnya. Setelah hanya beberapa tabrakan, Wang Haoxian menghancurkan api, berubah kembali menjadi bentuk manusia, dan memuntahkan darah. Desir. Yin Peng berubah menjadi kilat perak, dengan sayap seperti pisau surgawi, menebas ke arah Wang Haoxian. Ada keputusasaan di mata Wang Haoxian, dia tidak bisa menghindarinya. Kapan? Saat berikutnya, sesosok muncul di depannya, menyerang dengan telapak tangan, dan menerbangkan Yin Peng. Mata Wang Haoxian membelalak kaget. Bab 816 Batu Pengumpul Jiwa. Orang yang muncul di depan Wang Haoxian tentu saja adalah Lu Ming. Tapi saat ini, sosok Lu Ming lebih tinggi dan lebih tebal dari biasanya, kulitnya tertutup sisik padat, dan napasnya sangat keras. Wang Haoxian melihat ke arah lain dan menemukan bahwa ketiga monster itu semuanya telah dibunuh oleh Lu Ming. Ga. Yin Peng berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Bunuh! Lu Ming melangkah maju, meninju, dan bertabrakan dengan sayap Yin Peng. Klik! Tubuh besar Yin Peng terlempar ke udara, merengek, salah satu sayapnya berubah bentuk akibat pukulan itu, dan tulangnya dipatahkan oleh Lu Ming. Di mata merah darah Yin Peng, sebenarnya ada ekspresi ketakutan, dia mengepakkan sayapnya, berbalik dan pergi. Kamu masih ingin lari? Lu Ming melangkah keluar, menyusul Yin Peng, dan melangkah keluar. Tendangan ini, dengan kekuatan dahsyat, meledak di punggung Yin Peng. Yin Peng meratap, dan ditembak jatuh ke tanah. Tombak panjang muncul di tangan Lu Ming, dan tombak itu menembus jantung Yin Peng, membunuh Yin Peng. Wang Haoxian terkejut. Yin Peng ini, spesies sisa dengan darah batu bersayap emas, sebenarnya dibunuh oleh Lu Ming dengan kekuatan cui gula. Yin Peng ini baru saja hampir membunuhnya. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu menakutkan, dengan cara ini, tidak akan terlalu sulit bagi Lu Ming untuk membunuhnya sekarang. Juga, teknik rahasia macam apa dia? Hatinya sangat rumit, di matanya, Lu Ming menjadi semakin misterius dan tak terduga. Lu Ming Fei jatuh, diam-diam melahap esensi darah Yin Peng. Ledakan kekuatan naga benar-benar kuat. Lu Ming berpikir dalam hati. Dia baru saja meletus dengan semburan kekuatan naga. Setelah letusan kekuatan naga,
Ditambah dengan penggunaan kungfu surgawi dari penjara penekan, kekuatannya begitu mengerikan sehingga dia membunuh 3 monster dalam satu gerakan, memblokir serangan Yin Peng pada Wang Haoxian. Dan menghancurkan dan membunuh Yin Peng. Jika dua kekuatan naga meledak bersamaan, aku tidak tahu seberapa kuat itu. Lu Ming tersenyum. Garis keturunan Jiulong telah dipromosikan ke tingkat kedua dari tingkat dewa, tetapi ia memiliki 2 kekuatan naga. Ayo pergi. Keluar dari sini dulu, kata Lu Ming. Kamu tidak ingin mayat monster-monster ini? Wang Haoxian bertanya. Ada total 4 mayat monster-monster di tingkat ke-9 dari lautan spiritual, terutama Yin Peng, yang materialnya sangat berharga. Jika kamu mau, ambillah. Lu Ming menjabat tangannya. Dengan kekayaan yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi 9 matahari, dia sama sekali tidak menyukai monster-monster ini, dan batu roh yang mereka tukarkan tidak cukup untuk dia telan dalam beberapa suap. Setelah mengatakan itu, Lu Ming melangkah keluar, dan Wang Haoxian menatap Lu Ming lagi, dan setelah memastikan bahwa Lu Ming benar-benar tidak menginginkannya, dia mengambil 4 mayat monster itu pergi. Di gunung yang jaraknya puluhan ribu mil, Lu Ming duduk bersila, memurnikan darahnya. Wang Haoxian ada di samping, melindungi Lu Ming. Esensi darah dari 4 monster-monster di tingkat ke-9 laut spiritual sangat kaya, tetapi dengan kekuatan pemurnian dari garis keturunan Jiulong saat ini, tidak butuh banyak waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Semua kekuatan esensi dan darah dituangkan ke dalam garis keturunan tablet penekan penjara, tetapi darah tablet penekan penjara masih belum diperbaiki, dan masih berada di level kedua dari level dewa. Orang-orang itu, apa yang dicuri monster itu? Dan monster itu sedikit berbeda dari monster lain. Gumam Lu Ming. Monster di hutan binatang liar, yang dipengaruhi oleh aura jahat dan pembunuh di sini, semuanya sangat kejam, tidak takut mati, kehilangan kecerdasan mereka, dan tidak akan menunjukkan rasa takut atau takut. Tetapi monster-monster itu, setelah dilukai oleh Lu Ming, menunjukkan ketakutan, dan Yin Peng, yang bahkan lebih takut, berbalik dan melarikan diri, yang sangat berbeda dari monster lain, yang membuat Lu Ming merasa sedikit aneh. Apakah karena levelnya yang tinggi? Lu Ming menggelengkan kepalanya, dia tidak peduli untuk saat ini, dia berencana untuk melihat apa yang telah diambil kedua lelaki tua itu dari monster, menyebabkan beberapa monster mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan. Lu Ming melihat melalui 2 cincin penyimpanan. Itu semua adalah kristal roh, beberapa batu mentah, pil, dan buku curang. Lu Ming tidak terlalu memikirkannya. Akhirnya Lu Ming menemukan sebuah kotak besi. Kotak besi ini tidak besar, tetapi ditempatkan pada posisi yang sangat penting. Lu Ming mengeluarkannya dan membukanya, dan menemukan sebuah batu merah di dalamnya. Batu itu seukuran kepalan tangan, begitu kotak besi dibuka, aura aneh terpancar dari batu itu, Lu Ming segera merasa bahwa lintai jernih dan penuh energi. Apakah ini batu pengumpul jiwa? Mata Lu Ming tiba-tiba bersinar terang. Batu pengumpul jiwa, harta langka surga dan bumi, memiliki efek magis pada jiwa. Legenda mengatakan bahwa ketika orang baru saja mati dan jiwa mereka belum bubar, jika Anda menggunakan batu pengumpul jiwa untuk mengumpulkan mereka bersama, ada cara yang luar biasa untuk menghidupkan kembali orang mati. Tentu saja, legenda itu harus dibesar-besarkan, tetapi itu sangat berguna bagi jiwa, dan tidak ada kesalahan. Orang-orang itu mungkin mengambil batu pengumpul jiwa ini dari monster itu? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Monster-monster itu pasti mendapatkan kembali kecerdasan dan ketakutan karena batu pengumpul jiwa, jadi mereka terus mengejar dan membunuh kedua lelaki tua itu untuk mendapatkan kembali batu pengumpul jiwa. Batu pengumpul jiwa ini pasti akan sangat berguna bagi senior Jiuyang. Memikirkan hal ini, Lu Ming menunjukkan kegembiraan. Jika jiwa penatua tertinggi 9 matahari tumbuh sampai batas tertentu, mungkin ia akan dibangkitkan di masa depan dan muncul kembali di dunia. Ayo kembali ke gua. Lu Ming bangkit, dan bersama dengan Wang Haoxian, terbang kembali menuju gua. Ribuan mil jauhnya dari gua. Aku punya waktu paling lama 1 bulan sebelum aku akan meninggalkan hutan binatang liar. Selama ini,
kamu tidak perlu berburu monster, cukup kultivasi dirimu sendiri. Ketika aku ingin pergi, aku akan mengirimimu transmisi suara. Luming memberitahu Wang Haoxian, dia terbang menuju gua sendirian, dan segera dia kembali ke gua. Penatua tertinggi 9 matahari masih duduk bersila di sana, tetapi sekarang, pohon kondensasi jiwa telah benar-benar habis. Tanpa energi, Luming memperkirakan bahwa penatua tertinggi 9 matahari akan segera bangun. Benar saja, 3 hari kemudian, penatua tertinggi 9 matahari terbangun. Jiu yang senior, bagaimana pemulihanmu? Jiu yang melangkah maju untuk memberi hormat dan bertanya. Kekuatan jiwa telah banyak diperkuat, dan akhirnya aku tidak akan tertidur lelap. Nini yang Supreme berkata sambil tersenyum. Bagus, senior Jiu Yang. Aku punya batu pengumpul jiwa di sini, mungkin itu akan berguna untuk senior. Luming mengeluarkan batu pengumpul jiwa dan memegangnya di telapak tangannya. Mata penatua tertinggi 9 matahari langsung menjadi cerah, seperti 2 matahari kecil. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia meraih batu pengumpul jiwa di tangannya, melihatnya, lalu tertawa terbahak-bahak, ini benar-benar batu pengumpul jiwa. Haha, oke, dengan batu pengumpul jiwa ini, kekuatan jiwaku pasti akan bisa jika kamu banyak pulih, maka aku akan bisa membantumu. Bagus jika bisa berguna untuk senior. Luming juga sangat senang. Luming, terima kasih, aku akan kembali ke kuil tertinggi untuk memperbaikinya sekarang. Setelah penatua tertinggi 9 matahari selesai berbicara, dibungkus dengan batu pengumpul jiwa, itu berubah menjadi sinar cahaya, mengalir ke alis Luming, dan menghilang. Aku akan berlatih lebih lama, dan aku akan pergi ke Haiyunsong untuk bergabung dengan Xiao Qing dan yang lainnya. Luming berpikir dalam hati. Bab 817 Tuan Muda, tempat tidurnya dihangatkan. Selanjutnya, Luming terus mundur ke sini, dan dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari berlalu. Selama periode waktu ini, Luming terus menggunakan batu kasar untuk menembus level, meningkatkan level kultivasinya ke puncak level ke-6 Linghai dalam satu gerakan. Namun, konsepsi artistik bumi masih tertahan di puncak pencapaian kecil tingkat kedua, dan belum menembus pencapaian besar tingkat kedua. Saat ini, tersisa kurang dari 10 hari sebelum perjanjian setengah tahun. Xiao Qing, Fatih dan yang lainnya telah keluar dari relik Tian Qiong, aku juga harus pergi. Pikir Luming. Selama periode waktu ini, dia dan Xian Yanqing dan yang lainnya secara alami memiliki transmisi suara, jika tidak, Xian Yanqing pasti akan mengkhawatirkan keselamatan Luming, dan akan sulit untuk berlatih dengan ketenangan pikiran. Hanya mengetahui bahwa satu sama lain aman, Xian Yanqing dan Kong Jin dapat berlatih di Tianzuo dengan tenang. Dan Luming juga bisa berlatih di sini dengan tenang, menunggu penatua tertinggi 9 matahari. Luming merapikan, meninggalkan gua, dan terbang menuju hutan binatang buas. Ribuan mil jauhnya, di puncak gunung, Wang Haoxian berdiri menghadap angin setelah melihat Luming. Dia mengikuti Luming dengan patuh dan terbang bersama. Segera setelah mereka keluar dari hutan binatang buas, tubuh mereka tiba-tiba menjadi ringan, dan kecepatan mereka melonjak, berubah menjadi 2 lampu pelangi dan terbang ke arah timur. Setengah hari kemudian, mereka mendekati nadi naga di timur. Luming membawa Wang Haoxian dan terbang langsung menuju Haiyunsong. Luming, tetap aman. Qiao Xuan berkata sambil tersenyum saat Luming datang ke Haiyunsong. Haha, Qiao Xuan. Selamat telah menerobos Linghai dan menjadi orang yang kuat di Linghai. Luming melirik Qiao Xuan, dan dia bisa melihat bahwa Qiao Xuan telah menembus ke alam Linghai, dan sekarang ada puncaknya di tingkat pertama dari Linghai budidaya. Aku telah membuat terobosan, tetapi kamu seharusnya lebih tak terduga. Qiao Xuan tersenyum, lalu menatap Wang Haoxian di belakang Luming dan berkata, Luming, kamu punya wanita cantik bersamamu. Hati-hati saat Nona Yanqing melihatnya, dia akan cemburu, pelayan. Mengapa Xiao Qing cemburu? Luming berkata sambil tersenyum. Pernyataan ini membuat Wang Haoxian di belakang Luming menggertakkan giginya, diam-diam membencinya. Gadis pelayan? Qiao Xuan terkejut sesaat, lalu menatap Wang Haoxian, dan berkata, apakah kamu sudah menanyakan nama kakakku? Wang Haoxian melirik Qiao Xuan, mendengus dingin, dan tidak menjawab.
Bagaimana seorang junior seperti Qiao Xuan bisa jatuh ke mata Wang Haoxian? Dia adalah Wang Haoxian. Lu Ming menjawab untuknya. Jadi Nona Wang, apa? Wang Haoxian? Wang Haoxian yang mana? Qiao Xuan mengangguk pada awalnya, tetapi segera bereaksi, pupil matanya menyusut sebentar, dia menatap Lu Ming dengan kaget, dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini Wang Haoxian dari keluarga Wang dari keluarga kuno. Lu Ming berkata dengan santai. Apa? Dia adalah Wang Haoxian, seorang jenius tingkat dewa? Dia adalah pelayanmu sekarang? Qiao Xuan gemetar saat dia berbicara, matanya sangat terkejut. Tianjia Wang Haoxian tingkat dewa sebenarnya akan menjadi pelayan Lu Ming, siapa yang akan percaya? Qiao Xuan mengira dia sedang bermimpi. Wang Haoxian menggertakkan giginya karena tidak senang. Dia tahu bahwa jika masalah ini terungkap, reputasinya akan hilang, tetapi apa yang dapat saya lakukan? Dia juga sangat tidak berdaya. Ya, jangan bicarakan itu, Xiaoqing dan Fatih akan segera datang. Lu Ming berkata dengan santai, melihat ke kejauhan. Qiao Xuan terus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Kejadian ini terlalu mengejutkan. Segera, dua lampu pelangi muncul dari langit, dan dalam beberapa tarikan napas, mereka tiba di depan Hai Yunzong. Cahaya pelangi menghilang, dan sosok Xian Yanqing dan Kong Jin muncul. Hahaha, Lu Ming, kita bertemu lagi, aku sangat merindukanmu. Begitu Kong Jin muncul, dia tertawa, seekor beruang menerkam, dan dia hendak menerkam Lu Ming, tetapi saat berikutnya, matanya berkilat. Menyapu, setelah melihat Wang Haoxian berdiri di belakang Lu Ming, pantatnya seperti ditusuk jarum, dan tubuhnya seperti bola bundar, melompat. Wang Haoxian, apakah ini kamu? Kenapa kamu di sini? Pria gendut itu berteriak tak percaya, dan aura dari tubuhnya keluar dengan keras. Puncak lapisan kelima Linghai. Tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun, kultivasi Fatih telah mencapai puncak laut spiritual tingkat kelima, hanya selangkah lagi dari laut spiritual tingkat keenam. Di sisi lain, kultivasi Xian Yanqing di puncak tingkat kelima Linghai juga meletus, dan dia menatap Wang Haoxian dengan niat membunuh di matanya. Apa? Apakah kamu ingin bertarung? Apakah kamu pikir itu lawanku? Wang Haoxian mencibir, dengan aura yang kuat meledak, menekan Fatih dan Xian Yanqing. Apa yang kamu lakukan? Singkirkan napasmu. Lu Ming melirik Wang Haoxian dan mendengus dingin. Wang Haoxian mendengus dingin, menahan napas, dan dengan patuh berdiri di belakang Lu Ming. Melihat adegan ini, Fatih dan Xian Yanqing tercengang. Jangan gugup, dia adalah pelayanku sekarang. Lu Ming tertawa. Seorang pelayan? Mulut pria gendut itu lebih lebar dari kaki domba, sementara mata Xian Yanqing membelalak. Sebelumnya, Lu Ming dan Xian Yanqing tidak menyebutkan fakta bahwa Wang Haoxian telah menjadi pelayannya melalui transmisi suara. Jimat giok transmisi suara tidak dapat menjelaskan dengan jelas. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka baik-baik saja dan mereka tidak perlu khawatir. Jadi, sekarang Xian Yanqing dan yang lainnya tentu saja terkejut. Lu Ming, apa yang terjadi? Xian Yanqing bertanya dengan mata terbelalak. Ini seperti ini. Lu Ming menjelaskan cara menaklukkan Wang Haoxian, tetapi melewatkan masalah penatua tertinggi 9 matahari, dan hanya mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja menemukan rumput Netheryin, dan menggunakannya untuk memurnikan bubuk Netheryin, mengambil kontrol Wang Haoxian. Begitukah? Lu Ming, aku sangat mengagumimu. Sangat keren memiliki wanita cantik yang melayanimu setiap hari, ah. Tidak, aku ingin belajar cara pemurnian prasasti, aku juga ingin belajar, teriak dulu bangun, di kedua mata kecil itu, bintang-bintang berhamburan. Dia sepertinya telah melihat banyak putri surgawi yang sombong mengelilinginya, melayaninya, dan menjadi pelayannya. Gendut, jangan bicara omong kosong. Selama ini, aku berlatih sendirian. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dan dia dengan cepat menjelaskan. Lu Ming, kalian berdua berada di hutan binatang buas selama ini. Sebuah suara dingin datang. Xian Yanqing menatap Lu Ming dan Wang Haoxian dengan sangat tidak ramah.
Xiaoqing itu, meskipun kita semua berada di hutan binatang buas, kita semua berlatih secara terpisah. Luming dengan cepat menjelaskan. Tuan Muda Luming, tempat tidurnya sudah dibereskan. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda menghangatkan tempat tidur? Pada saat ini, Wang Haoxian yang berada di sebelahnya berbicara, membuat kelopak mata Luming berkedut, dan dia menoleh dan menatap pada Wang Haoxian dengan ganas, namun, sudut mulut Wang Haoxian sedikit terangkat, menunjukkan sedikit rasa puas diri. Nest, ini balas dendam Ciguoguo. Teriak Luming di dalam hatinya. Benar saja, gigi perak Xian Yanqing terkatup rapat, matanya melebar, menunjukkan ekspresi dingin, dan dia mengeluarkan kalimat, mesum, Luming, kamu benar-benar tidak mengubah nafsumu. Luming terdiam, apa artinya tidak mengubah nafsumu? Kapan dia terangsang? Wang Haoxian, berhenti bicara omong kosong. Luming memarahi. Wang Haoxian segera menunjukkan ekspresi sedih, meremas jari-jarinya, menundukkan kepalanya, berpura-pura patuh, dan tetap diam. Bab 818 Membunuh Sekte Pedang Siang Feng. Nest, Luming, kamu terlalu kuat. Wang Haoxian, gadis yang kejam itu, sebenarnya dilatih olehmu untuk menjadi jinak, mengagumkan. Pria gendut itu mengangkat panci manapun. Luming, teriak Xian Yanqing, aura yang kuat meletus dari tubuhnya, dan medan kekuatan sihir surgawi menyelimuti Luming. Luming terkejut, tubuhnya bergerak, dia menembus medan gravitasi, dan muncul di samping Xian Yanqing. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Xian Yanqing, tubuh Xian Yanqing bergetar, dan medan gaya itu langsung menghilang. Bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia melakukannya dengan sengaja? Aku hanya memilikimu di hatiku, bagaimana Wang Haoxian bisa menyentuh hatiku? Luming berbisik di telinga Xian Yanqing. Tindakan ini benar-benar intim. Xian Yanqing menyapu pandangannya dan menemukan bahwa pria gendut, Qiao Xuan, dan Wang Haoxian sedang menatap mereka dengan mata lebar. Wajahnya langsung memerah, dan dia berjuang. Luming, kamu, lepaskan aku, kamu tidak percaya padaku, aku tidak akan melepaskannya. Luming berkata sambil tersenyum. Aku percaya kamu. Xian Yanqing melunak. Luming mengendurkan lengannya, Xian Yanqing meronta dan terbang keluar, wajahnya memerah. Haha, cuacanya sangat bagus hari ini, saudari Qiao Xuan, bukan begitu? Pria gendut itu tertawa, dan menoleh untuk melihat ke tempat lain. Ya, ya. Qiao Xuan juga menoleh ke tempat lain. Ini membuat wajah Xian Yanqing semakin merah, dan dia menatap Luming dengan tajam. Luming memandang Xian Yanqing dengan senyum di wajahnya. Setelah pertarungan, beberapa orang mengobrol. Xian Yanqing dan Kong Jin juga memiliki beberapa petualangan di sisa langit, dan kultivasi mereka mencapai puncak lautan spiritual tingkat kelima, dan pemahaman mereka tentang konsepsi artistik jauh melampaui pemahaman Luming. Namun, seperti Luming, garis keturunan ketiga mereka belum terbangun, dan sepertinya mereka masih menabung. Kalau begitu sekarang, kamu bukan lagi lawanku. Luming tertawa. Jangan berpuas diri, saat aku membangunkan garis keturunan ketiga, aku pasti akan mengalahkanmu. Xian Yanqing mendengus dingin dan cemberut. Terutama ketika melihat Wang Haoxian, matanya sangat tidak bersahabat, seolah-olah dia masih merenung di dalam hatinya. Hei, seseorang datang. Luming tiba-tiba melihat ke kejauhan. Seberkas cahaya pedang menembus kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dalam sekejap, itu datang ke depan, cahaya pedang menghilang, dan seorang wanita langsing dan cantik muncul. Ting ting. Melihat wanita ini, pria gendut itu sangat gembira, dan bergegas menemuinya. Wanita muda ini sebenarnya adalah Ruan Tingting. Gendut, Luming, Nona Yanqing, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Ruan Tingting juga sangat senang melihat Luming dan yang lainnya. Tingting, lama tidak bertemu. Luming dan Xian Yanqing juga menyapa Ruan Tingting. Saya belum melihatnya selama setengah tahun, tetapi Ruan Tingting telah melewati masa kesedihan itu, dan dia memiliki semangat heroik di tubuhnya, dan dia terlihat sangat heroik. Tingting, bukankah kamu berlatih di Dityan Imperial Guard? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Fatih.
Saya datang dengan kakak Long Qianli. Baru-baru ini, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Tianjiao mengirim Tianjiao untuk datang ke kota Kou'an untuk menantang Tianjiao dari Istana Kaisar Tianshan. Di nadi naga di timur ini, ada jenius dari Surgawi Mayat Sekte. Pintu masuk tempat suci sangat arogan, saudara Long Qianli ingin datang untuk menemui mereka sebentar, jadi saya mengikuti, dan pergi ke Feng Jianzong untuk membalaskan dendam orang tua saya. Ruan Tingting menjelaskan. Sekte Mayat Surgawi, semua jenius dari Lembah Iblis Surgawi telah datang ke sini? Lu Ming, Xian Yanqing dan yang lainnya terkejut. Ya, aku dengar kumpulan jenius terkuat di masa depan, seperti Sekte Mayat Surgawi, akan datang dari 100 jenius teratas. Kata Ruan Tingting. Ini normal. Sebelum setiap pertempuran keberuntungan, beberapa pasukan tuan besar akan mengirim Tianjiao ke daerah lawan. Tujuannya adalah untuk menguji kekuatan Tianjiao lawan. Di masa lalu, Istana Kaisar Tianshan juga mengirim Tianjiao ke Sekte Mayat Surgawi ya. Kali ini, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi yang bersatu. Wang Haoxian berkata, dia adalah kebanggaan keluarga Wang, jadi dia mengetahuinya dengan sangat jelas. Lu Ming mengangguk, yang bisa dimengerti. Meskipun Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Mayat Surgawi adalah saingan yang mematikan, jika kedua belah pihak saling berhadapan, jika mereka tidak saling membunuh, jika Tianjiao lawan datang, istana di Tianshan hanya dapat mengirim Tianjiao untuk menemui musuh. Tingting, ayo pergi ke Sekte Pedang Angin dulu. Setelah Sekte Pedang Angin ditangani, ayo pergi dan melihat bersama, kata Lu Ming. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Tianjiao dari Sekte Mayat Surgawi. Oke. Ruan Tingting mengangguk. Pada saat itu, sekelompok orang menuju Feng Jianzong. Lu Ming tahu bahwa kultivasi Ruan Tingting telah mencapai tingkat ketiga Linghai. Jelas, dalam 6 bulan terakhir, Ruan Tingting telah menerima pelatihan intensif di Ditian Imperial Guard, ditambah dengan warisan yang mulia Lan Jin, kultivasinya telah berkembang begitu cepat. Bersama-sama, Lu Ming dan yang lainnya tidak membantu Ruan Tingting membalas dendam. Pada awalnya Lu Ming mengatakan bahwa Ruan Tingting akan membalas dendam pada dirinya sendiri. Mereka pergi bersama untuk mencegah kecelakaan. Segera, gerbang Gunung Feng Jianzong sudah terlihat. Siapa itu? Ini Sekte Pedang Angin, hentikan! Di gerbang Sekte Pedang Angin, seorang murid yang menjaga gunung berteriak. Apakah kamu tidak mengenal saya? Ruan Tingting melangkah maju dengan ekspresi muram. Ruan Tingting, kamu adalah Ruan Tingting. Ekspresi murid penjaga itu berubah drastis. Aku tidak akan membunuhmu, pergi dan panggil EFA, keluar dan mati. Kata Ruan Tingting. Kamu tunggu. Murid yang menjaga gunung itu berbalik dan lari. Kapan? 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 Setelah beberapa saat, Sekte Pedang Angin membunyikan lonceng yang cepat, dan kemudian, di kedalaman Sekte Pedang Angin, sejumlah besar sosok muncul. YFA, Ye Qing, dan beberapa tetua Feng Jianzong. Namun, mereka berhenti di kedalaman Sekte Pedang Angin dan tidak keluar. YFA melirik mereka dengan sungguh-sungguh, dan berkata, Tingting, apa yang terjadi pada awalnya adalah kesalahan kami, tetapi karena ini, leluhur Feng Jianzong tewas dalam pertempuran, dan beberapa tuan juga mati. Xiu Qing'er, karena kamu juga digulingkan, bisakah masalah ini diselesaikan? Diam, jangan panggil aku dengan namaku, ini sudah berakhir. Tidak apa-apa, tunggu aku memenggal kepalamu, dan itu akan berakhir dengan sendirinya. Ruan Tingting berkata dengan dingin, dia niat membunuh sangat kuat. Selama periode waktu ini, dia berlatih dengan putus asa, berharap suatu hari dia bisa memasuki Sekte Pedang Angin dan membalaskan dendam orang tuanya. Bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Mata YFA dingin, dan dia tidak mengeluarkan suara. Karena kamu tidak keluar, maka aku akan masuk. Kata Ruan Tingting, pedang itu meledak, dan energi pedang biru melesat ke langit. Di antara energi pedang, Ruan Tingting melangkah maju. Linghai tingkat ketiga. YFA dan yang lainnya mengubah warna kulit mereka karena tidak percaya. Lu Ming melihat sekeliling, dengan seringai di wajahnya, dan berkata, ayo masuk dan lihat. Segera, mereka mengikuti Ruan Tingting dan melangkah keluar.
Melihat Luming dan yang lainnya melangkah ke jangkauan sekte pedang angin, mata YFA menunjukkan tatapan suram. Dengan kilasan niat membunuh, dia berteriak, "Formasi hebat, bangun!" Segera, dia melihat sekte pedang angin di mana-mana. Di seluruh pegunungan dan dataran, muncul prasasti yang padat dan aliran energi pedang terkondensasi di udara, dan tekanan kuat meresap ke udara. Ini adalah formasi pembunuhan tingkat 6, sangat kuat. Pada awalnya, Luming dan yang lainnya berada di Gunung Baisun, dan terjadi banyak masalah. Pada akhirnya, Ruan Tingting dibawa pergi oleh penjaga kekaisaran. YFA, tentu saja, juga mendengarnya. Bab 819 Sumbu Formasi Sampah. Meskipun mereka tidak mengetahui proses pasti dari kejadian itu, mereka mendengar bahwa Ruan Tingting mendapat peluang besar. Selama periode waktu ini, Ye Fai khawatir dan berharap Ruan Tingting akan terbunuh dalam kompetisi brutal. Di saat yang sama, dia juga sedang melakukan persiapan. Dia menghabiskan banyak uang dan menyewa pemurni prasasti tingkat 6 untuk mengukir formasi pembunuhan yang kuat di Fengjianzong. Begitu Ruan Tingting dan Luming melangkah ke Fengjianzong, dia akan mulai membunuh membunuh Luming dan yang lainnya. Pelacur kecil, aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya. Bahkan jika seorang prajurit dari alam Linghai tingkat ke-6 masuk ke dalamnya, dia akan mati. Sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuhku. Kata YFA wajahnya sangat suram, dan dia berbicara dengan dingin. Ruan Tingting mengangkat alisnya, berteriak dalam hati bahwa dia ceroboh. Hehe, Master Sekte Ye, kamu pikir kamu ingin membunuh kami dengan formasi besar ini, bukankah itu terlalu naif? Pada saat ini, Luming tertawa. Ini lebih dari cukup untuk membunuh kalian semua. Ye Fang berkata dengan dingin, tetapi jejak kesungguhan muncul di matanya. Faktanya, yang paling dia takuti bukanlah Ruan Tingting, tapi Luming dan yang lainnya. Di matanya, Luming dan yang lainnya tak terduga. Dalam kompetisi itu lebih dari setengah tahun yang lalu, sekte pedang angin mereka benar-benar dikalahkan oleh Luming dan yang lainnya. Dia membangun formasi besar ini, dan lebih banyak lagi, untuk menghadapi Luming dan yang lainnya. Kamu juga sangat memikirkan formasi besarmu. Sejujurnya, aku tidak tahu master prasasti apa yang kamu pekerjakan. Itu benar-benar sampah. Sangat naif untuk mengukir formasi sampah yang besar dan ingin menjebak kita. Luming sambil tersenyum, dia selesai berbicara dan melangkah keluar. Setiap kali Luming melangkah, lingkaran padat prasasti akan muncul di tanah. Prasasti ini tampak hidup, dan mereka benar-benar berjalan di tanah. Wajah YFA berubah dengan liar, dan dia berteriak, "Kamu juga seorang penyuling Ming? Lakukan, kendalikan formasi, dan bunuh mereka." Di sekeliling, ada kejutan besar, dan di langit, energi pedang tak berujung berkumpul, memancarkan kekuatan yang menakutkan, dan membunuh Luming dan yang lainnya. Xian Yanqing, Fatih, Ruan Tingting, dan bahkan Wang Haosian tetap tidak bergerak, seolah-olah mereka tidak melihat energi pedang. Mereka semua telah melihat betapa kuatnya cara pemurnian Luming Ming. Tapi Luming masih memiliki senyum di wajahnya, melangkah keluar, dan berbisik di mulutnya, "Hancurkan." Saat kata-katanya jatuh, energi pedang yang menusuk mereka dari segala arah runtuh seperti ini. Puci. Prasasti di sekitar Fengjianzong juga menghilang tanpa jejak seperti amukan api yang jatuh ke dalam es, membuat suara cici. Saat suara Luming jatuh, formasi besar itu pecah. YFA, Ye Qing, dan beberapa tetua dari kulit Fengjianzong berubah sangat, menjadi pucat dan tidak berdarah. YFA, dengan harga yang mahal, mengundang pemurni prasasti tingkat 6 yang sebenarnya, butuh waktu setengah bulan untuk menyempurnakan formasi besar, yang dapat membunuh Master Linghai tingkat 6, dan itu benar-benar berbicara dan menertawakan Luming di antaranya, itu dipatahkan oleh Luming. Ini terlalu mencengangkan. Mungkinkah Luming tidak hanya begitu kuat dalam seni bela diri, tetapi bahkan cara prasasti dan penyempurnaannya begitu menakutkan. Semua rencananya langsung tidak berguna. Mereka merasa kedinginan dan putus asa. Ruan Tingting, apakah kamu tidak ingin balas dendam? Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa melakukannya sendiri.
Mengapa memanggil bantuan? Dalam hal ini, aku mengaku kalah hari ini, dan kamu bisa membunuh jika kamu mau. YFA berteriak pada Ruan Tingting. Kamu FA, kamu tidak perlu menggunakan metode provokatif tingkat rendah seperti itu. Jika ini pertarungan langsung, aku tidak akan ikut campur. Tentu saja aku akan membereskannya dengan formasi dan metode lainnya. Lu Ming tersenyum. Kamu tidak akan ikut campur? Kamu mengatakannya, jangan kembali pada kata-katamu. Teriak YFA. Tentu saja aku tidak akan menyesalinya. Lu Ming tersenyum tipis. Ruan Tingting, bagaimana denganmu? YFA masih khawatir dan menatap Ruan Tingting. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Jawaban Ruan Tingting jelas. Oke, karena itu masalahnya, keluar dan bunuh jalang kecil ini. YFA mengertakkan gigi dan berkata dengan muram. Segera, dua lelaki tua bergegas keluar dari belakang YFA, dan aura yang kuat memenuhi udara. Ling Hai tingkat kelima. Seru Qiao Xuan. Kedua lelaki tua ini sebenarnya memiliki basis kultivasi Ling Hai tingkat kelima, sama sekali tidak ada orang sekuat itu di sekte pedang angin, dan YFA pasti membayar banyak uang untuk mengundang mereka. Apa yang YFA katakan barusan adalah untuk mencegah Lu Ming dan yang lainnya menyerang, dan kemudian dia meminta dua ahli di tingkat kelima Ling Hai untuk membunuh Ruan Tingting dengan niat jahat. Lu Ming, Tingting. Qiao Xuan menatap Lu Ming dengan cemas. Tidak apa-apa, Tingting harus membereskannya, kata Lu Ming. Dia sudah melihat bahwa di belakang YFA, ada dua master di tingkat kelima Ling Hai, tapi dia percaya pada Ruan Tingting. Ruan Tingting menerima warisan dari Yang Mulia Lanjin, dan keterampilan tingkat dewa diwarisi. Selain itu, Ruan Tingting sendiri sangat berbakat. Di masa lalu, dia baru saja dimakamkan di sekte pedang angin, jika tidak, dia tidak akan menerima warisan dari Yang Mulia Lanjin. Dengan keterampilan tingkat dewa sebagai dasarnya, setelah berlatih di Ditian Guards begitu lama, bukan masalah besar untuk melintasi dua level untuk menghadapi dua lautan spiritual 5 lapis biasa. Bang! Cahaya pedang meraung, dan energi pedang biru membubung ke langit, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Konsepsi artistik pedang. Senyum muncul di sudut mulut Lu Ming. Berdasarkan konsep artistik emas, Ruan Tingting mengembangkan konsep artistik pedang. Membunuh. Teriak Ruan Tingting genit, dan melangkah maju, dengan energi pedang yang melolong, dia menyerbu ke arah kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu pecah dengan sekuat tenaga, tetapi setelah beberapa gerakan, mereka mulai kalah. Cahaya pedang biru Ruan Tingting diringkas dari kungfu tingkat dewa, dan dengan konsep artistik pedang, hampir tak terkalahkan. Memanggil. Memanggil. Pedang Ki berselang-seling, merobek serangan dan pertahanan kedua lelaki tua itu. Maafkan aku. Kedua lelaki tua itu ingin memohon belas kasihan, tetapi energi pedang menembus kehampaan dan melewati tenggorokan mereka. Kedua lelaki tua itu mati. Bagaimana ini bisa terjadi? YFA, Yeking dan yang lainnya pucat dan putus asa. Ruan Tingting berkedip dengan niat membunuh, melangkah maju, dan berjalan menuju YFA dengan aura pedangnya membubung ke langit. Tingting, Tingting, tolong maafkan kami. Saat itu, aku memperlakukanmu dengan baik. Teriak YFA, memohon belas kasihan. Perlakukan aku dengan baik. Nikahkan aku dengan monster kembar King He sebagai ganti kesempatan anak-anakmu. Apakah ini memperlakukanku dengan baik? Orang tuaku menganiayaku dan akhirnya menyebabkan mereka mati. Apakah ini memperlakukanku dengan baik? Ruan Tingting mencibir. Itu hanya aku yang bingung untuk sementara. Tingting, jika kau membunuhku, Feng Jianzong akan musnah, akan hancur berantakan, dan akan disingkirkan dari dunia. YFA terus berteriak tanpa menyerah. Sekte pedang angin sudah tidak ada lagi, apa hubungannya denganku? Ruan Tingting tidak tergerak, dan melangkah maju, energi pedang meraung, menusuk ke depan. Beberapa tetua Feng Jianzong berteriak dengan marah, meledak dengan sekuat tenaga, mencoba melawan, tetapi semuanya sia-sia, energi pedang menembus, menusuk alis mereka. Lari, lari.
Anggota sekte pedang berpangkat tinggi lainnya berlari dengan putus asa. Namun, energi pedang menembus udara dan membunuh orang-orang itu satu persatu. Pada akhirnya, hanya tersisa ayah dan anak YFA dan Yeking. Keduanya gemetar di sekujur tubuh, dan wajah mereka tidak berdarah. Mereka putus asa, mereka telah menganiaya Ruan Tingting saat itu, mereka tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi hari ini. Keng! Dengan pedang menyala, YFA dan Yeking tidak bisa melawan sama sekali, dan kedua sosok itu jatuh. Eselon atas dari sekte pedang angin semuanya musnah. Bab 820 Sekte Mayat Surgawi Tianjiao. Ayah, Ibu, Tingting telah membalaskan dendammu. Ruan Tingting berbisik dalam hati, memegang pedang panjang di tangannya. Tingting, ayo pergi, manajemen puncak Feng Jianzhong akan musnah, dan mereka akan dianeksasi oleh pasukan lain dalam waktu singkat. Sejak saat itu, Feng Jianzhong akan lenyap. Pria gendut itu melangkah maju dan menepuk Ruan Tingting di bahu. Dia takut Ruan Tingting akan jatuh ke dalam kebencian dan pembunuhan, dan akan sulit untuk melepaskan diri. Mengambil napas dalam-dalam, pedang panjang itu bergetar, dan darah di pedang itu menguap. Ruan Tingting meletakkan pedang panjang itu dan sedikit tersenyum, gemuk, terima kasih. Kemudian dia berjalan menuju Luming dan yang lainnya dan berkata, Luming, Nona Xie, terima kasih, kamu. Alasan mengapa dia bisa sampai ke titik ini dan membalas dendam besarnya adalah karena Luming dan yang lainnya. Pada awalnya, ketika dia mendapatkan warisan, dia dikejar dan dibunuh oleh keluarga Chao dan keluarga Jiang, dan Luming dan yang lainnya berjuang untuk melindunginya, jika tidak, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Karena kita adalah teman, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Ayo pergi dan lihat Tianjiao dari sekte mayat. Luming sedikit tersenyum. Di bawah tatapan ngeri dari banyak murid sekte pedang angin, mereka meninggalkan sekte pedang angin dan terbang menuju pembuluh darah naga. Menurut Ruan Tingting, sudah beberapa hari sejak Tianjiao dari sekte mayat surgawi mendirikan platform pertempuran di gerbang situs kultivasi suci di Urat Naga untuk menantang Tianjiao dari istana Kaisar Tianshan. Sepenuhnya pada posisi yang tidak menguntungkan. Itu sebabnya Long Qianli membawa orang ke sini, berharap bisa menstabilkan situasi. Sebelum pertempuran keberuntungan, beberapa pasukan penguasa akan mengirim Tianjiao ke sini. Pertama, dapat memainkan peran penempaan, dan omong-omong, dapat menjelajahi bagian bawah. Kedua, juga memiliki tujuan untuk memukul moral lawan. Luming dan yang lainnya, bersama dengan Ruan Tingting, terbang menuju Nadi Naga. Lembah Wushang, di Nadi Naga yang ditempati oleh keluarga Wang, adalah tempat suci yang relatif terkenal untuk berkultivasi. Tempat ini lebih tinggi dari Gunung Baizun, dan ada lebih banyak orang Tianjiao yang berlatih di sini. Misalnya, banyak arogansi setengah dewa yang berperingkat 300 hingga 400 akan memilih untuk berlatih di sini. Tianjiao dari sekte mayat surgawi menarik platform batu dari tanah di pintu masuk lembah Wushang dan menggunakannya sebagai platform pertempuran. 8 Tianjiao dari sekte mayat berdiri di satu sisi platform pertempuran. Semuanya mengenakan jubah hitam, dengan senyum mencibir di wajah mereka. Ada juga Tianjiao dari sekte mayat, berdiri di tengah peron, melihat sekeliling. Ada banyak tokoh di sekitar platform pertempuran. Mereka semua jenius dari istana Kaisar Tianshan, Tianjiao. Long Qianli, berdiri di garis depan. Istana Kaisar Tianshan, apakah ini satu-satunya jenius? Siapapun di tingkat keempat laut spiritual, siapa lagi yang akan datang untuk bertarung? Di tengah platform pertempuran, Tianjiao dari sekte mayat surgawi melihat sekeliling, dengan penuh kemenangan. Untuk sementara, tidak ada yang berani naik. Baru saja, Tianjiao dari sekte mayat telah mengalahkan 3 sosok Tianjiao dari tingkat 4 laut roh berturut-turut, dan dia sangat kuat. Sialan, kali ini sekte mayat surgawi datang ke sini, pasti telah dipilih dengan cermat. Dan yang dipilih adalah semua tokoh teratas dari semua tingkatan. Tentu saja, ada tokoh seperti itu di istana Kaisar Tianshan kita, tetapi mereka tidak ada di sini untuk sementara waktu. Benar, kami baru saja lengah oleh mereka. Orang-orang di istana di Tianshan banyak bicara dan sangat kesal.
Para jenius yang berasal dari sekte mayat surgawi secara alami adalah yang teratas di setiap level, eksistensi tak terkalahkan di level yang sama, yang ingin bertarung melawan orang lain, jadi di mana mereka dapat menemukan begitu banyak orang kuat sekaligus. Pedang Darah 19, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dan aku akan bertarung. Long Qianli melangkah maju, menatap salah satu dari 8 Tianjiao dari sekte mayat surgawi. Pedang Darah 19 adalah arogansi tingkat dewa dari sekte mayat surgawi, peringkat ke-294, sedangkan Long Qianli peringkat ke-295, dan keduanya berperingkat sama. Untuk apa kamu terburu-buru? Tunggu sebentar, biarkan yang lain bersaing dulu, dan aku akan bertarung denganmu nanti. Sui Jian Nineten menatap Long Qianli dan tersenyum dingin. Wajah Long Qianli sangat jelek. Dalam beberapa hari terakhir, sekte mayat surgawi telah secara berturut-turut mengalahkan Tianjiao dari peringkat kedua dan ketiga Linghai, dan istana Kaisar Tianshan semuanya telah dikalahkan, dan tidak ada cara untuk kalah lagi. Siapa yang akan bertarung denganku dari tingkat keempat Linghai? Di peron batu, para murid dari sekte mayat surgawi terus mengundang pertempuran. Aku datang. Di kejauhan, terdengar suara, dan seberkas cahaya terbang ke sisi ini dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan. Kemudian, sesosok mendarat di platform batu. Gai Chang, ini Gai Chang. Gai Chang, yang berada di peringkat ke-359 dalam daftar 1000 bakat, adalah bakat surgawi. Yah, sekarang ada harapan. Semua orang bersorak. Akhirnya, seorang jenius kuasi profesional dari tingkat keempat lautan spiritual datang. Meski hingga saat ini, daftar ribuan talenta belum diperbarui untuk waktu yang lama, dan jenius telah muncul dalam jumlah besar, dan talenta yang tak terhitung jumlahnya telah meningkat sekarang. Jelas tidak ada otoritas untuk menentukan kekuatan tempur saat ini talenta berdasarkan peringkat sebelumnya dari daftar ribuan talenta. Beberapa orang bangkit, beberapa orang membuat kemajuan lambat, dan beberapa orang bahkan naik ke langit, membangkitkan garis keturunan tingkat dewa. Oleh karena itu, kekuatan Tianjiao dalam daftar ribuan kebanggaan benar-benar kacau. Namun, mungkin bisa dijadikan referensi. Mereka yang berada di garis depan sebelumnya tidak akan pernah terlalu buruk. Gai Chang, kuharap kau tidak mengecewakanku, kata orang kuat dari sekte mayat surgawi. Aku juga berharap begitu. Gai Chang berkata dengan dingin. Kemudian, keduanya bertarung bersama. Tetapi setelah lebih dari selusin gerakan, semua orang terkejut menemukan bahwa Gai Chang benar-benar ditekan dan dirugikan. Setelah lebih dari selusin gerakan, Gai Chang terlempar ke udara dan batuk darah. Hilang lagi. Haha, aku benar-benar rentan. Biarkan aku memberitahumu, aku bukan yang terkuat di tingkat keempat Linghai. Sekte mayat surgawi lebih kuat dariku, dan masih banyak lagi. Tianjiao dari sekte mayat surgawi mencibir. Apa yang kamu banggakan? Kesombongan surgawi kita tidak ada di sini sekarang. Anggota sekte mayat surgawi mencibir. Mereka secara alami tahu bahwa tidak mungkin istana Kaisar Tianshan hanya memiliki sejumlah kecil talenta. Banyak dari mereka berada dalam pengasingan, tetapi apa bedanya? Tujuan mereka adalah untuk memukul moral istana Kaisar Tianshan. Desir. Pada saat ini, beberapa pita cahaya terbang dari langit, dan 6 sosok muda muncul. Begitu sosok tersebut muncul, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Pasalnya, di antara 6 orang dalam grup ini, terdapat 4 wanita muda yang masing-masing memukau dan sangat cantik, terutama Xian Yanqing yang tegas menarik perhatian banyak orang. Keenam orang ini secara alami adalah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, ini kamu. Tiba-tiba, dengan teriakan dingin, beberapa sosok terbang keluar, niat membunuh mereka tidak terselubung. Kekacauan. Di mata Lu Ming, niat membunuh muncul. Luan Fengyun yang membuat keributan barusan. Selama pertempuran Gunung Baizun setengah tahun yang lalu, Luan Fengyun menyerang Xian Yanqing dengan busur dan anak panah. Lu Ming tidak akan pernah melupakannya. Tak disangka, terjadi gejolak lagi di sini. Lu Ming, kalian telah bersembunyi selama setengah tahun. Hari ini, di mana kamu akan bersembunyi?
Luan Fengyun memandang Lu Ming dan yang lainnya dengan niat membunuh. Secara khusus, dia berhenti sejenak di Ruan Tingting, dan kemudian melihat Long Qianli. Satu-satunya ketakutannya adalah Long Qianli, dan dia takut Long Qianli akan campur tangan. Bersembunyi selama setengah tahun? Lu Ming cemberut. Lu Ming, kita bertemu lagi. Tiba-tiba, orang lain lahir di tengah kerumunan, dan sesosok tubuh naik ke udara. Wang Jue. Lu Ming sedikit terkejut. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.